Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Norbeti dengan NIM 1930103064 akan mempresentasikan tugas mikro manajemen tentang akreditasi sekolah atau madrasah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian akreditasi sekolah atau madrasah. Pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum akreditasi sekolah atau madrasah. Pembahasan ketiga yaitu tujuan dan manfaat akreditasi sekolah atau madrasah. Pembahasan yang keempat yaitu fungsi akreditasi sekolah atau madrasah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian akreditasi sekolah atau madrasah. Akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sekolah atau madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, sekolah menengah pertama atau SMP, madrasah tsanawiyah atau MTS, sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, madrasah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, sekolah luar biasa atau SLB, satuan pendidikan kerjasama atau SPK, dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat. Pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Junto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah atau madrasah pendidikan umum. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan khusus tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar perpustakaan sekolah atau madrasah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah madrasah, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu tujuan dan manfaat akreditasi. Yang pertama, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan SNP. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Yang ketiga, memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP. Dan yang keempat, memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selanjutnya, hasil akreditasi sekolah atau madrasah bermanfaat sebagai yang pertama, acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah. Yang ketiga yaitu motivasi
sekolah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. Yang keempat, yaitu bahan informasi bagi sekolah atau madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Serta yang kelima, acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah atau madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. Bagi kepala sekolah atau madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah atau madrasah, kinerja warga sekolah atau madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah atau madrasah selama periode kepemimpinan. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu fungsi akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama, pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan beserta indikator-indikatornya. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah atau madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan atau pengembangan mutu sekolah atau madrasah. Itulah hasil presentasi mengenai akreditasi sekolah atau madrasah. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.